Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, sehat selalu. Oke, kita berjumpa lagi dalam tips dan trik modeling 3D. Pada kali ini saya akan memberikan dua buah tutorial. Yang pertama adalah bagaimana kita akan membuat mirroring objek yang sama. Jadi objek yang diduplikat tapi di mirror ya. Yang kedua, saya akan berikan tutorial tentang bagaimana cara kita membuat lubang dalam suatu mesh. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, di sini kita ada dua objek yang akan kita pakai. Ya, ini untuk trik yang pertama. Kita akan bikin pintu kayak gini. Jadi kita punya dua pintu, kanan dan kiri. Nah, dalam pintu yang kalau kita bikin model yang kembar kayak gini, kita nggak perlu bikin dua-duanya. Jadi kita bikin salah satu aja kayak gini, dan kita akan bikin dia mirror. How to mirror it? Bagaimana cara memirror ini? Cara merefleks ke sebelah kanan. Oke, kita punya tools yang kita namakan mirror ya, yang memang namanya mirror. Nih, tools yang namanya mirror. Jadi mirror ini kalau kita akan menempelkannya, pertama kita aktifkan objeknya, objek mode kayak gini, kemudian kita klik mirror. Nah, ketika kita klik mirror di sini, maka objek kita akan otomatis tersembunyi, menghilang. Nah, cara memunculkannya kembali adalah dia nggak hilang ya, dia hanya secara sistem kayak gitu. Setelah objek kita hilang, maka akan muncul di sini ada poly mirror. Nah, caranya bagaimana? Kita di sini ada cut geometry ya. Kalau kalian bisa lihat cut geometry di sini, kita buat dia off. Nah, ketika cut geometry off, maka pintu yang tadi hilang akan muncul dan udah jadi dua. Nah, ini axis dua ini dia di copy berdasarkan axis ya, axis word. Axis word adalah ini ya, garis tengah dari papan kita ya, dari bidang kerja kita, grid kita. Nah, kalau kita pengen merubah ini kanan kiri jadi depan belakang, kita bisa ganti tinggal axisnya ya. X itu untuk kanan kiri, Y itu untuk atas bawah seperti ini, dan Z itu untuk depan belakang. Tinggal kita mau yang mana. Kalau kita maunya kanan kiri, kita pakainya X saja. Kalau udah, kita di sini biasa sebelah kanan sedikit ada decombine dan separate ya. Kita akan memisahkan ini karena dia otomatis kalau ini masing-masing gabung ya. Ketika kita dia lihat dia combine, dia gabung, maka kita akan memisahkan itu. Kita klik separate. Setelah diklik separate, dia akan terpisah sendiri-sendiri, termasuk objek yang udah kita combine tadi. Nah, oleh karena itu kita akan combine dia satu persatu. Combine the left door and combine kembali ya, combine the right door and combine the left door. Kalau udah, tinggal kita deketin aja biar dia nggak jauh-jauhan. Nah, kita cek. Nah, kalau dia udah deket-deketan kayak gini, nah jadilah pintu kembar kita. Saat kita pengen coba dia gerak ini dulu, nih kita jadi ini pintu kita ya, dan ini siap untuk digerakkan. Oke. Oke, lanjut ke tutorial kedua ya. Kita di sini sudah ada 3 objek. Kita pengen bikin satu benda yang dia tembus lubang sampai ke sana ya. Atau kotak ini ada lubang kotak gitu sampai ke sana. Jadi kita akan lanjutkan. Kita mulai. Di sini kita dari cube dulu. Kita bisa membuat lubang dari cube dengan cara apa? Kita bikin lubang di kedua sisi yang akan tembus dan kita sambungkan lubang tersebut. Caranya bagaimana? Kita extrude di sini. Kita klik kotak, salah satu kotak, boleh hijau, boleh merah, boleh biru. Kemudian di sini akan muncul kotak kecil yang nempel ke sisi face ini. Kita kecilin ke tengah kayak gini. Dua-duanya kita kecilin, kemudian kita hapus saja, kosong. Kelihatan lubang. Oke. Kalau udah lubang kayak gini, kira-kira kita gunakan fitur yang di sini namanya adalah bridge ya. Kita bridge ini adalah kayak bahasa Indonesia jembatan ya. Jadi kita akan bikin dia jembatan
nyambung ke depan dan belakang. Caranya adalah kita seleksi dulu edge yang mau kita sambungkan, edge ini dengan edge ini sama ini kita seleksi pakainya shift ya, kita shift. Nah, bridge ini akan berlaku otomatis rapi kayak gini ketika dia depan belakang sama. Jadi kita tidak udah rapi kanan kiri depan depan belakang dia simetris, panjangnya juga sama, tinggal kita diklik bridge dia otomatis akan nyambung kayak gini. Dan ini juga pastinya aman ketika kita pencet 3, kita geser-geser dia udah nyambung ya. Nah, dia nyambung, gak ada masalah. Oke. Nah, kayak gitu. Tinggal kita butuhnya apa? Kalau kita pengen di multicut, tinggal kita kasih multicut. Saya pengen sedikit cepat aja untuk multicutnya, nggak lama-lama. Saya seleksi semua face, saya seleksi semua edge-nya. Saya gunakan fitur ini. Kalian bisa lihat di sini ada yang namanya bevel. Ya, kita oke, bevel itu untuk apa? Oh, bevel itu untuk menambah satu face ya di samping dari yang kita seleksi ya. Sebenarnya gini, ini kita akan tambahkan face-nya. Dari guys itu kita klik bevel, klik. Nah, dia akan muncul face di antara jadi dua ya. Edge-nya akan kebagi dua dan dia jadi terbevel. Nah, caranya biar dia lebih rapi adalah kita klik dua. Bevelnya kita segmennya kita ganti dua ya. Nah, kayak gini. Segmennya kita ganti dua. Saya deketin aja. Kemudian adalah fraksinya kita kecilkan jadi 0,01 boleh. Terlalu kecil ya, 0,1 deh. Nah, kayak gini. Kalau udah, coba kita cek hasil pekerjaan kalian ya, pekerjaan kita di objek. Oh, ini saya magnify ya. Nah, ini dia otomatis akan rapi ya, cepat, multicut dan rapi. Oke, ini cara pertama. Cara yang kedua, ini cara yang lebih singkat dan sederhana ya. Kita punya plan kayak gini, kita tinggal di extrude ke dalam kayak tadi. Oh sorry, saya belum pencet. Nah kayak gini. Nah, tapi ini kayaknya dia numpuk ya, karena kalau objeknya dia gerak-gerak kayak gini, teksturnya kayak terjadi kayak glitch gini, berarti dia pasti ada yang numpuk. Kita seleksi yang tengah, kita hapus ya. Oh, masih belum terhapus, berarti ada satu lagi di sini, kita hapus. Nah, kalau udah nggak glitch kayak gini, dia aman ya, dia udah nggak numpuk. Kita gerakin satu, dia nggak. Cara untuk kita mengetahui dia nggak numpuk adalah kita gerakin ini satu face, klik satu face, kita gerakin. Nah, kalau dia nggak muncul face baru di antara ini, berarti dia nggak bakal numpuk. Kalau udah kita seleksi, kita tinggal extrude, tarik aja ke depan, dan jadilah benda berlubang kita. Ups, tinggal kita kasih bevel kayak tadi. Kita seleksi, beret. Oh sorry, bukan beret ya, saya seleksi, saya bevel, saya jadikan dia 2, fraksinya kita jadikan dia 0,1 dan oke, sama, persis sama kayak tadi. Nah, kayak gitu kan bisa buat seperti itu, atau kalian mau bikin kayak gini juga boleh, misalkan ini ya. Nah, kita punya 9 kotak, kita hilangkan bagian tengahnya. Oops, sorry. Nah, kayak gini sama, kita akan extrude ini ke depan ya kan. Terus tinggal kita mau di multicut ya. Nah, kenapa nggak kita multicut pakai ini? Kelamaan kita multicut satu persatu kayak gini, bagian sini kita multicut. Kelamaan ya bisa pakai bevel aja biar cepet. Segmennya saya ganti 2, fraksinya saya ganti 0,1 dan bentuknya sama-sama rapi dan sama-sama benar. Cuman kalau saya lebih prefer yang ini. Why saya prefer yang ini? Karena di sini kalian bisa lihat dia dengan poli yang sedikit, dia udah bisa bentuk rapi kayak gini. Sedangkan ini dia butuh poli yang lebih banyak banget polinya ya kan. Nah, jadi ini nggak efisien, ini lebih efisien. Kenapa nggak efisien? Semakin banyak kalian akan membuat yang nggak efisien kayak gini, maka pekerjaan kalian semakin berat.
karena akan memakan cukup banyak memori jika volley akan edit itu banyak ya. Oke, kayak gitu aja cara membuat dia lubang dan rapi dengan cara yang sangat singkat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada tutorial tips dan trik berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.